Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina
akan kembali ke akhirat yang kekal abadi. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Bahwa kamu berpuas diri dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah sedikit saja. Seorang muslim seperti kita boleh-boleh saja menikmati, mendapatkan kesenangan dunia, namun janganlah sampai hidup kita hanya membangga-banggakan dunia semata tanpa peduli dan ingat-ingat dengan akhirat. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Dan mereka orang-orang kafir berbangga-bangga dengan kehidupan dunianya, padahal tidak ada kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat kecuali hanya kesenangan yang sedikit saja. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Selanjutnya melalui hadis-hadisnya Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita bersama sebagai umatnya yang beliau cintai, bagaimana cara menyikapi kehidupan dunia ini. Rasulullah bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah kalian di dunia ini, jadilah kamu di dunia ini seperti orang yang asing, orang yang mengembara, orang yang menjalani suatu jalan, berada di perjalanan. Orang yang sedang mengembara tentunya haruslah sadar diri. Dia tidak akan berlama-lama di pengembaraan. Dia harus selalu berpikir nantinya akan pulang dan bekal apa yang akan dibawa sebagai jaminan hidup kita selanjutnya. Tetapi dalam perjalanan dan pengembaraan, sebaiknya kita juga punya bekal agar hidup kita ini tidak susah di pengembaraan. Punya kemampuan harta material agar anak keturunan kita juga punya kemudahan dalam hidup. Maka Rasulullah berpesan, "Innaka antadara warasataka aghniya'a khairun min antadarahum 'adatan yatafaqqunan nas." Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik dari kamu tinggalkan mereka dalam keadaan berkekurangan, mengemis kepada orang lain. Harta itu baik saja jika ada di tangan orang yang baik. Rasulullah bersabda, "Ni'mal malu shalih fi yadir rajul shalih." Sebaik-baik harta yang baik adalah harta yang ada di tangan orang yang baik. Oleh orang yang baik, harta akan baik karena akan dimanfaatkan untuk ibadah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan digunakan untuk kemaslahatan manusia banyak, wabil khusus terutama kepada keluarga yang menjadi tanggungannya. Karena itulah Rasulullah bersabda, "Afdalu dinarun yunfiquhu rajulun 'ala 'iyalihi." Seabal-abal uang dinar adalah uang yang dikeluarkan, dinafkahkan seseorang untuk menafkahi keluarga tanggungannya. Uang yang siang malam kita tempurkan sesungguhnya baik-baik saja jika benar-benar digunakan untuk kemaslahatan keluarga, untuk memperjuangkan agama, mendukung kebaikan. Tetapi janganlah sampai kita termasuk al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Karena itulah dalam kaitan mencari harta ini, Rasulullah memberikan petunjuk yang tegas. Kata beliau, di akhirat ada dua pertanyaan tentang harta. Min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Asal muslimin jamaah rahimahumullah, semoga kita dapat mengikuti petunjuk Al-Quran dan hadis tersebut di atas, terutama petunjuk agama yang mengajarkan kita agar mengatasi, mengalahkan godaan dunia yang membawa sengsara. Petunjuk agama yang tentu Al-Quran dan hadis mengajarkan kita menyadari susah senangnya dunia hanyalah sebuah ujian. Petunjuk agama yang mengajarkan kepada kita sadar kehidupan dunia hanyalah sementara, sedang akhirat adalah kekal abadi. Petunjuk yang mengajarkan agar kita mencari rezeki dengan cara yang halal, yang baik,
dan kita semua akan mempertanggungjawabkan semua amal, semua tindakan, semua apa yang kita lakukan di dunia yang fana ini. Demikian demikian, semoga kita semua dapat hidup selamat, semoga kita hidup selamat, sejahtera, bahagia, berkah dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.